Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya sehat? Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia dan akhirat. Yang pertama Bapak Camat Semparu beserta staf, kemudian Ayahanda Haji Insinyur Haji Hasanusi MM. Silakan Pak Haji. Duduk ya sih. Kan, mohon maaf tuh kita berdiri dulu. Kemudian yang kita hormati, yang mulia bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, wabil khusus tuan rumah Bangda Haji Nazirun yang hari ini telah mengakad nikahkan anaknya yang bernama Ririn Apriliani binti Haji Nazirun dengan seorang laki-laki bernama Fatur Rahman Sabuansah bin Darman dari desa Setalik. Alhamdulillah pelak kampungnya ada hadir di ujung, namanya Pak Mulyanto SHME. Saya madahkan aja. Beliau ya insyaallah nyalek 2024 lagi. Ingat aja baik-baik namanya. Setelah lupa lah kak iya ke hati lah. Ya jarang kita lupa dengan caleg. Yang karep lupa kan dia dengan kita. Makanya di situ tadi ada hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Pak Lung Suryadi. Bola kerek ke dia? Yang mana ini? Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kalau dah ada dewan, tenang dah kita. Bapak Ibu nak makan nyaman dah diwakilinya. Nak naik oto mewah dah diwakilinya. Nak ke luar negeri dah diwakilinya. Jadi tenang lah ya. Tinggal 2024 cucuk lagi hidungnya. Mohon maaf dan bisa disebutkan semuanya karena saking ramainya itu luar biasa. Balah kanan urang, depan sinun kere urang, belakang urang, balah ye kere urang juga, berputar-putar urang semuanya. Mun gitu ceramah banter dah pingsan saya. Barang ya mutar-mutar. Tarufnya panjang, katanya 46 tuntung. Saya dah anjak ngitung tapi caya aja saya. Luar biasa, seumur hidup saya ceramah itulah memang yang paling luar biasa. Jadi ini merupakan salah satu sunnah yang kita lakukan dari perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ndaan panjang, biasanya saya ceramah di mana-mana 1 jam sesuai dengan air yang kanak barikan 600 ml. Cuman karena kanak bari air aqua galas naang 220 ml. Jadi 20 menit insyaallah saya sampaikan. Tadi mulai jam 10 kurang 15. Insyaallah laka kala jam 10.15 lah insyaallah setengah jam. Yang pertama, mohon maaf saya daan ceramah, saya hanya cerita-cerita aja karena di situ banyak Pak Haji, banyak orang tua. Pasan umat saya daan boleh nyeramahi orang tua. Kalau kau tulah baliknya burut. Burut bahasa dokternya hernia. Bagus sabutannya. Makanya ibu-ibu usah asal-asal mari anak nami. Anakmu siapa bu namanya? Hernia. Burut lah berarti ya. Allah. Saya hanya cerita-cerita aja di depan orang tua saya. Anggap aja saya anak yang baru belajar ngomong. Kan jak lucu. Anak baru belajar ngomong kan lucu ya. Jadi anggap saya cerita-cerita aja. Yang pertama yang nak saya ceritakan, bahwa kata Nabi, kita kalau hadir memenuhi undangan ini hukumnya wajib. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi, hakul muslim alal muslim situn. Hak muslim atas muslim yang lain ada 5. Salah satunya adalah idza da'aka fa'ajibhu. Apabila kita diundang, wajib hukumnya datang, bukan sunat. Jadi pagi undangan hukumnya wajib, bukan sunat. Kecuali ada halangan.
Baru dia. Tapi ada yang lebih wajib agak kita hadir undangan, yaitu menghadiri undangan orang miskin. Pak Haji Nazirun orang kaya. Orang kaya itu kan? Orang kaya. Orang kaya itu, Pak. Kita dan bisa melihat orang dari penampilannya. Kadang ada orang bukan agak ganteng, tinggi, putih, buka dompet 2000 nang. Tapi ada juga orang kita lihat pendek, kacik, hitam, hidup agak, tapi duitnya banyak. Tapi Pak Haji Nasir untuk lengkap, ganteng ada di dia, putih ada di dia. Kalahlah janggut lah nangan saya. Saya lebih banyak ke. Orang kaya, Pak. Diundanglah orang kaya, datang. Tapi lebih datang lagi kalau diundang oleh orang miskin. Kenapa? Nabi suka dengan orang miskin. Apa kata Nabi? Wa yuhibbul fuqara awal masakina wajlisuna ma'ahum wa ya'udu maradahum. Nabi itu suka dengan orang miskin, mendatangi orang fakir miskin. Kalau sakit orang miskin didatanginya. Sampai-sampai Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, kata Nabi, dan kumpulkan nanti di akhirat aku bersama orang-orang miskin. Itu doa yang daan suah bapak ibu baca. Suah ke bapak minta miskin. Ibu suah ke doa minta miskin. Daan jarih doa minta miskin, dah miskin turunan. Saya lah contohnya. Tapi Nabi senang sekali dengan orang miskin. Kalau diundanglah orang miskin datang, diundang orang kaya pun datang. Kita tu jadaan terbalik. Mun diundanglah orang kaya bukan lagi. Pakai baju yang paling bagus. Tahlilan, kalau diundang tahlil 1000 gig rupiah daan laka. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Giliran orang miskin yang undang tahlilnya 30 gig laka. Dah laka. Ye ke kita. Memang luar biasa nih orang kaya. Beda dengan orang miskin. Orang kaya aja kalau dia kantut sehat, kata orang. Orang kaya kantut put. Wah, bapak sehat Pak. Bapak sehat. Coba giliran orang miskin kantut put. Hantu kau. Sembarangan kantut tak punya adab. Sinun gih, pindah. Orang miskin kantutnya lain. Padahal Nabi kita suka dia dengan orang miskin. Nah, jadi kita datang undangan ke situ, ini perintah Nabi. Dan yang paling penting ketika kita datang adalah bentuk rasa ikut bahagia kita atas pernikahannya anak Pak Haji Nazirun ini. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, kau belum dikatakan beriman hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsih. Sebagaimana kau sayang dengan saudaramu, kau ikut bahagia ketika saudaramu bahagia, sebagaimana kau bahagia ketika kau bahagia. Pak Haji Nazirun bahagia, kita buktikan rasa ikut bahagia, senang suka kita datang ke tempat itu. Kira-kira ada ndak orang yang daan suka dengan pernikahan anak Pak Haji Nazirun pagi itu? Ada ndak? Mun ada, dua kemungkinan. Pertama daan beriman, kedua suah naksir anaknya. Kan jak gaya. Orang dangki Pak, jangankan kita betul, jangankan kita salah. Kita betul pun dicarinya kesalahan kita. Ini orang dangki. Mudah-mudahan di situ bersih dari sifat dangki. Orang yang dangki ya susah payah nak gomok. Inyan. Orang dangki payah nak gomok. Mani dok melihat orang tetangga meli tepi aja demam. Nisuk tetangganya meli motor makin parah, masuk rumah sakit. Di rumah sakit dengar tetangga meli oto mati. Itu kan acara kawinan, diundang orang acara prasmanan, ibu-ibu pagi prasmanan, balik dari undangan prasmanan, nyampai di rumah detak jantungnya ndak sehat, ndak tentu, pemandangan kelihatan berkunang-kunang, dipanggillah dokter puskesmas, bawa balon kacik yang warna hitam, tensi darah, begitu dilihat darahnya 180/150.
tingginya luar biasa. Pak dokter nanya, Bu, tadi adiknya makan kambing di prasmanan? Si An. Ada makan gulai kambing? Si An. Ada makan soto kambing? Si An. Ada makan sate kambing? Si An. Oh, nampaknya bukan salah kambing. Adik tadi pas acara kawinan prasmanan melihat yang paling ibu daan suke. Adik, apa ya? Saya melihat ibu-ibu pakai galang basah. Sakit hatiku, kata dia, nak Bali. Jadi sebenarnya bapak ibu kalau mau sehat ya gampang. Apa rumusnya? Usah nak dangki kotor hati. Orang yang kotor hati penyakitan, cepat masuk rumah sakit, cepat mati. Itulah kita. Yang pertama datang ke situ silaturahmi, kemudian mendoakan, dan ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah habis waktunya. Poin yang kedua, karena itu acaranya kawinan, sebenarnya saya acara kawinan tuh agak nolak mun diminta ceramah. Kenapa? Karena kabarnya kalau sampai 40 kali ceramah kawinan dapat bonus bini 1. Ya. Saya ndak anjak berharap macam Pak Haji Nazirun. Karena saya seorang ya Pak dah lalahnya genya Pak seorang. Seorang ya pun dah saya sayangi betul-betul, sayanginya sayangan bini saya. Kenapa? Zaman sekarang payah nyari perempuan yang pengertian Pak. Saya itu ustadz, kalau dah hari besar Islam ceramah siang malam. Bini saya tinggal-tinggal tiap malam, dah 2 bulan. Kata bini saya, abang bukan lagi Ustadz Hatoli, dah berubah. Ya Ustadz apa dia? Ustadz Toib. Nggak pulang-pulang, kata dia. Tapi kami dulu sebelum nikah dah tanda tangan MOU. Tahu ke MOU? Memorandum of Understanding between me and you. Nah, aku pun tak tahu artinya ya. Pokoknya kesepakatan. Waktu nak melamar dia, saya WA. Dek, aku tuh ustadz. Kalau dah hari besar Islam ceramah, banyak jadwal ceramah masuk, kau akan ku tinggal-tinggal siang malam. Siap nak kau punya laki macam saya itu? Kalau kau siap, ku lanjutkan pertunangan itu. Kalau kau tak mau, bunga bukan setangkai. Patah tumbuh silih berganti, hilang 1, tumbuh 1000. Iya dia Pak, oke, I'm coming, kata dia. Jadi sekarang dia tidak protes kalau saya ceramah, tapi pengertiannya dia sampai badalu tengah malam tatap ditungguinnya saya balik. Sayangnya saya dengan bini saya Pak. Mun saya dua kan luka hatinya. Luka hatimu, kan dah saya nyanyi lagi dia. Sayang, saking sayangnya saya dengan bini saya, kalau belum mati dia, belum nak saya tanam. Mau. Serius aku ngomong tuh. Sayang pokoknya Pak. Mau. Payah nyari bini yang pengertian sekarang payah. Pak Haji Nazirun mungkin dari nol dengan bini pertama, sekarang dah sukses, sangat melupakan jasa yang dulu. Nyagi bunyi nyeramahnya iya. Tapi syarat nikah lebih dari 1 tuh boleh. Ada ayatnya Pak Ustadz? Ada. Surah apa? Surah An-Nisa. Ayat berapa? Ayat 3. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah olehmu perempuan yang kau senangi. Berapa? Masna 2 orang, wasulasa 3 orang, waruba'a 4 orang. Mana ayat nyuruh kawin 1 sih? 4 Pak, 4. 4. Banyaknya penolakan ya, luar biasa. Tapi saya nak marah dulu, ayatnya belum titik, masih koma. Ada kelanjutan ayatnya. Apa kelanjutan ayatnya? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau kau takut tidak bisa berlaku adil, seorang aja. Dah aman dah ya iya. Ngamuk-ngamuk aja deh Pak buatnya gitu. Masya Allah luar biasa. Ibu mau tidak masuk surga? Izinkan lakinya kawin lagi.
kata ibu Pak Ustadz, banyak jalan masuk surga. Betul, banyak jalannya, tapi macet semuanya. Yang lurus poligami kok. Luar biasa adiknya Pak Haji Nazirun dah melaksanakannya. Hah? Oh, kan lagi luar biasa. Oh, saya nak berguru dolok dia buruk bisa mudah-mudahan. Udah habis waktunya ya. Jadi yang pertama, ya lalu yang kedua, masuklah saya yang kedua. Yang kedua yang nak saya ceritakan adalah surah An-Nisa. Apa kata Nabi? Apa kata Allah? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki, bapak-bapak adalah pemimpin bagi perempuan di rumahnya. Anak bini ndaan solat, tanggung jawab laki. Anak bini ndaan berjilbab, tanggung jawab kita orang laki. Saya mudah di rumah tu cerita solat katatnya saya. Kenapa? Ibu kalau lakinya nak solat, ibu di akhirat daan Allah tanya, hei ibu, kenapa lakimu nak solat? Daan Allah tanya, kenapa? Ibu bukan pemimpin di rumah, tapi yang kena tanya habis-habisan itulah dia. Sampai ke ujung sini lagi, lagi habis kena tanya semuanya. Biar dia nak Pak Haji bolak-balik ke Makkah, biar nak Ustaz dipanggil dia Al-Mukarram, dimuliakan, diundang ceramah, dihormati orang, tapi anak bininya dialihkannya naan berjilbab, naan solat. Demi Allah, sebelum anak bininya masuk neraka, bapak dolok nak sunsangkan ke neraka. Ceramah mau nagih lapar gitu di Pak. Terus sekarang laparnya nasinya tuh. Lama nampaknya buruk makan tuh mana nyurungnya sagian panjang tuh. Nyalannya aja sakit pinggang saya. Itu harus dipiralkan ceramah itu luar biasa. Di mana ya nyurang, nanti kami update status, tonton, jangan lupa like, comment, subscribe and share. Tak HP juga kalau ya. Pemimpin saya kalau di rumah tuh dah katat cerita solat. Kalau saya lihat bini saya ndaan solat, dek, ngapa tang ndaan solat dek? Agi men we bang. Oh men. 5 hari kemudian saya tanya Agi, dah 5 hari, kenapa belum sholat? Masih ada sikit-sikit. Usah nak mula. Apa mula bang, ya kulihatkan yo katanya. Ngapa bapak ibu tawa? Ndak suah ke ngerajakannya ya? Nih saya beri tahu termasuk pengantin baru. Ini luar biasa, pelaminan pun panoh jok lah kurang. Kehabisan tempat we nampaknya tuh. Memang dah Pak Haji Nazirun orang benami we. Sampai pun dengar namanya datang kita tuh kata dia ada hadiah umroh walaupun setengah. Kalau udah sah suami istri, saya beri tahu nih, mungkin bapak-bapak belum tahu. Ya masalah ilmu ketuk kan tergantung sampai dolok mace. Mungkin saya lebih nolok mace, jadi saya tahu. Suami istri yang udah sah, si anagi auratnya boleh dilihati full. Ibu boleh melihati punya bapak full. Bapak gaya jua boleh melihati punya ibu full. Yang penting yang dilihat bini seorang. Sah nak bini kawan. Alhamdulillah Pak Ustadz Sumari dah kulihati full dia. Bini muke, bini kawan gue. Melintang utang. Mana ayatnya yang ngatakan boleh melihati seluruhnya Pak Ustadz? Surah Al-Mu'minun ayat 5 sampai 6. Alladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Adapun orang laki-laki yang menahan kemaluannya kecuali kepada istrinya, silakan boleh. Tapi saya dah ansuah ngerajakannya. Tetap dah supan kita. Makanya ibu-ibu, bu, yang kak dah kematian. Dapan laki itu kalau ibu bejoget, ibu senyum, itu berpahala. Yang bedose kalau ibu joget dapan laki orang. Acara band, nah ini saya paling daan suka kalau ada kawinan acara band, diundang artis, ibu-ibu naik ke pentas joget dengan laki orang, haram. Nak marah-marah lah dengan saya.
Marah sana undang lagi lah Pak Haji. Salahkan Pak Haji Nazirun. Ngapain diundangnya saya kan? Kalau nak joget, joget depan laki. Kalau joget depan laki orang, bedose. Kenapa? Al-haya'u minal iman. Malu bagian daripada iman. Tak punya rasa malu, daan beriman. Kalau nak joget depan laki, silahkan. Biar nadaan bekatok dan apa-apa. Boleh, joget tidak dilarang, kata Pak Haji Roma. Asalkan jarang-jarang. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang. Kan gaya lagunya. Tak perlu sering-sering, tidak perlu, karena joget tak penting. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget. Joget, mari joget, joget, mari joget. Kan gaya lagunya. Nggak ancaya, buka YouTube, cari Roma Irama joget judulnya. Inilah laki-laki pemimpin dia di dalam rumah tangga. Yang ketiga yang ingin saya ceritakan, Bapak Ibu, bahwa suatu hari Nabi itu didatangi oleh ibu-ibu. Jadi ceritanya ibu-ibu demo ke Nabi. Ya Rasulullah, ya, kami perempuan rasanya diperlakukan dengan adil. Ngapain udik? Orang laki solat, kami solat. Orang laki puase, kami puase. Orang laki haji, kami haji. Tapi kenapa giliran beparang jihad fisabilillah, kami orang laki cuma disuruh nunggu di rumah. Kami maulah juga nak beparang, ngangkat senjata, bersimbah darah, mati syahid, disaksikanlah para malaikat dan merasakan sakitnya sakaratul maut. Kami mau juga nak beparang. Oh, hebat ibu-ibu zaman Nabi. Apa kata Nabi? Ibu-ibu, nih Bu, dengarkan jawaban Nabi. Bu, ibu, kata Nabi, jihadu kunna fi buyuti kunna. Jihad pahala terbesar ibu-ibu adalah di rumah ibu-ibu. Nyiapkan makan untuk laki, pahala. Nyiapkan air minum untuk laki, pahala. Cium tangan laki, pahalanya sama dengan mencium hajar aswad, batu hitam yang ada di Ka'bah. Ibu-ibu yang pagi umroh, pagi haji belum tentu bisa nyium hajar aswad. Tapi di rumahnya dah ada hajar aswad. Nanti lakinya balik, alhamdulillah hajar aswad dah balik. Apa lagi mun kebetulan kulit lakinya hitam, makin mantap. Abang, boleh ke adik cium hajar aswad? Oh, nah. Mana ibu, jangankan nak nyium tangan laki, kadang-kadang nak senyum dengan laki pun malas. Barang yak mana lah, perempuan kini Pak lebih banyak dia nonton sinetron, akhirnya berani dengan laki. Ya yang ngomong lambut ya dah jarang, ninggikan suara depan laki ya berdosa Bu. Bu, ninggikan suara depan laki berdosa. Ninggikan suara. Sinetron ditonton, si An yang mendidik, ngajari laki selingkuh, ngajari bini berani dengan laki. Mana contoh sinetronnya? Iya, sinetron orang ketiga. Untung dah habis sinetronnya. Gara-gara si Aris yang suka nak resek. Si Aris kan dah punya bini namanya Apipah. Digodelah si Yuni. Si Yuni perempuan kegatalan. Dah tahu laki orang masih nak digode. Akhirnya Pak Aris lama-lama suka dengan Yuni. Karena lebih cantik Yuni dari Apipah. Padahal Yuni dah ada cowoknya, Riko namanya. Berarti Ustaz nonton juga. Memangnya Bu tolen ada TV di rumah. Nontonlah juga saya. Tapi nonton bantaraan lama bilih lah juga ada waktunya kita nak nonton nih. Nah, ibu-ibu, ibadah terbesar ibu-ibu di rumah ni yang lebih wajib lagi, melayani laki di tempat tidur. Bila istri yang ngajaki noloi, kata Nabi, pahalanya sama dengan berangkat umroh. Dan jari hagi nak daftar umroh. Mohon maaf Pak Haji. Bukan nak jatuhkan trapel kawan, itu cerita hadis Nabi. Ibu bapak yang nak pergi umroh tetap, ibu-ibu walaupun melayani suaminya 24 jam non-stop, tetap kalau nak umroh berangkat umroh. Daftarkan diri Anda di Travel PT Menara Tanjung Haji Nazirun. Daftarkan nama Anda sebelum tanggal penutupan berikut ini. Masuk iklan segi kan?
Apa kata Nabi? Bila istri ngajak ke noloi untuk berhubungan badan, pahalanya sama seperti berangkat umroh. Balik dari situ, amalkan ceramah itu. Kalau balik kita jam berapa? Jam 11 sih. Jam 1 lah. Tapi payah juga siang panas, malam lah sih. Laka isi jam 8. Ngomong betul-betul dengan lakinya, "Bang, pagi umrah dah." "Oke, I am coming." Jam dak balas bangun lagi. "Bang, umrah lagi dah." "Ayo kita gas," kata dia. Jam 3 bangun lagi. "Bang, umrah lagi dah." "Kapak aku dah," kata dia. "Sakit pinggangku, kau umrah seorang aja." Itu aja anda ibu-ibu, manilah laki nak batah di rumah, senyum daan saya melayani laki daan tak polahkan naik kopi katanya buat seorang. Mau ke di pasar dia kan, akhirnya digodelah perempuan yang di luar, yang cantik, yang putih, yang seksi, yang semok, yang macam nak amoy putihnya. Sedangkan bini di rumah rambut pun tak disisiri, pakai daster tolen koyak kelintiapnya, macam nak antu kami. Nak katiknya pun ngari. Bagus balik bantar kata lakinya, besisir, berhias pagi lagi, pakai minyak wangi pagi lagi. Akhirnya ibu curiga dengan laki. "Ngape lakiku tuh?" kata dia, "tang bantar-bantar balik berhias kayak pagi lagi." Ibu mulai curiga dengan lakinya. "Biasanya tak pakai minyak wangi, biasanya tak suka begitu. Saya cemburu, saya curiga." Laki dicurigai, laki dicemburui, akhirnya nyasal seorang lakinya betul nak pulang-pulang. Aku telepon gak diangkat-angkat, aku SMS gak dibalas-balas, udah sebulan gak pulang-pulang, aku di rumah tidur kedinginan. Ada tetangga tahu bawa berita duka, rupanya suamiku sedang bahagia bersama maduku. Kawin lagi. Kawin lagi. Betul. Kemana Pak Ji? Langsung nak ngamalkan ya nampak. Jadi ibadah. Terakhir. Terakhir. Tinggal lagi 3 menit. Terakhir maksudnya poin terakhir. Bukan berarti laka itu saya mati. Saya nih Pak, di HP nih, hampir tiap hari ada ibu-ibu curhat. Curhat masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga. Dikiranya Ustadz Hatoli tidak punya masalah. Sebenarnya kita punya masalah dalam rumah tangga. Betul? Sebenarnya ibu-ibu punya, bapak-bapak punya, termasuk Ustadz punya masalah di rumah. Kalau dah punya masalah di rumah, apa solusinya? Usah nak update status. Ini ibu-ibu banyak berkelahi dengan laki, update status. Teganya dirimu, teganya. Dilihatlah orang, oh berkelahi dia tu kata orang. Percuma walaupun dah berdamai nanti, suah berkelahi dia punya orang. Jadi bagaimana solusinya kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was shalah. Kalau kau punya masalah, yang pertama kau sabar, yang kedua kau sholat. Bu, ibu, kalau lakinya selingkuh sabar atau tidak sabar? Sabar. Kalau baras habis di rumah, sabar atau tidak sabar? Sabar baras habis. Laka solat. Kalau baras habis di rumah, mintanya dengan Allah atau dengan laki? Salah. Mintanya dengan Allah. Baras habis, minta dengan Allah. Ambil air wudu, amparkan sajadah. Ketika lakinya di kursi, kita sembahyang di depan. Laka sembahyang berdoa nyaring-nyaring. Ya Allah, baras habis, ya Allah. Kalih mungkin lakinya, baras habis. Antum mintanya ke Allah. Demi Allah, nak akan aman, nak akan tenang, nak akan bahagia rumah tangga yang di dalamnya nak pernah didirikan solat. Karena kata Nabi, nawiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Terangi rumahmu dengan solat dan membaca Al-Qur'an. Subuh nanti ya bu, lakinya bangunkan subuh. Subuh lakinya bangunkan. Subuh. Bangunkan lakinya subuh. Apanya yang dibangunkan? Subuh. Ngajaki umrohnya Pak Haji.
Wah pandai, dah pandai. Amalkan kalau Pak Haji. Ceramah yang bagus bukan taruh yang bagus. Ceramah yang bagus bukan yang hadir ramai. Ceramah yang bagus begitu dapat ilmu langsung diamalkan. Siap? Nah, adalah 4 poin yang dapat saya sampaikan. Dah setengah jam haus minum pun dak kanak bari. Nah, ya kawan on boleh. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya dan mohon maaf kalau selama setengah jam itu ada omongan saya nyinggung perasaan dan berkenan di hati. Mohon kiranya saya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke Bapak Ibu semuanya maafkan saya? Nah, dah selesai. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Apa lagi pantonnya? Udahlah sekian aja. Dari kacik si anu mak dan ayah, itulah tanda anak yatim piatu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, makasih. Saya langsung ke sini nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak ya. Ceramah dari Bapak Ustaz Adi Hatoni SSY. Selanjutnya kita masuk ke acara berikutnya, yaitu pembagian door prize kepada petugas yang telah ditunjuk. Silakan.